Sumpah Pemuda merupakan suatu gerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Museum ini memiliki koleksi benda-benda bersejarah seperti bendera organisasi dan naskah proklamasi Sumpah Pemuda yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda 1998 serta kegiatan-kegiatan dalam pergerakan nasional kepemudaan Indonesia. Museum Sumpah Pemuda ini didirikan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1972 dan menjadi benda cagar budaya nasional. Dari tahun ke tahun, gedung ini sempat berubah fungsi dan dijadikan sebagai toko bunga, perhotelan hingga kantor dan berlangsung dari tahun 1934 hingga tahun 1970. Namun akhirnya di tahun 1973 gedung keramat ini dipugar oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Saat ini museum dikelola oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Tujuan dibangunnya Museum Sumpah Pemuda ini agar bisa menjadi wadah belajar bagi masyarakat, khususnya anak muda, pemuda Indonesia sekarang diharapkan agar bisa memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa. Hari Sumpah Pemuda jatuh tanggal 28 Oktober. Kala itu 91 tahun silam, W.R. Supratman mengumandangkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya dengan iringan biola. Ia memainkan di depan peserta Kongres Pemuda kedua ini, Gedung Keramat 106 Jakarta yang kini dikenal Museum Sumpah Pemuda. Salah satu patung yang berada di Museum Sumpah Pemuda yaitu Muhammad Yamin adalah Sekretaris Panitia Kongres Pemuda II. Ia merupakan alumnus Rector's School, Sekolah Tinggi Hukum 1932. Ia pernah menjadi Ketua Jong Sumatera Nembon, anggota Gerindo dan Vokrat. Pada Kongres Pemuda kedua, ia berhasil merumuskan Sumpah Pemuda. Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat menjadi penasihat pemerintah bala tentara Jepang. Dan menjelang Indonesia merdeka, menjadi anggota BPUPKI. Setelah Indonesia merdeka, aktif berjuang melalui Persatuan Perjuangan. Piagam penghargaan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Japa, Jong Sumatera atau juga Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia Sekeroken, Jong Islameten, Jong Blackburn, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Bakti Ari dari Museum Sumpah Pemuda. Kalau pengelolaan museum ini dipegang sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini dikelola oleh pemerintah pusat ya. Sehingga pengelolaannya itu yang membiayai, kemudian untuk perawatan koleksinya itu dirawat oleh negara. Karena di museum ini ya, tepatnya di ruang Kongres Pemuda II itu diselenggarakan Kongres Pemuda II. Nah, Kongres Pemuda II ini menghasilkan keputusan yang namanya itu Ikrar Sumpah Pemuda, kemudian juga didengarkan pertama kali lagu Indonesia oleh W.R. Supratman ya, sehingga hasil dari keputusan Kongres Pemuda ini kemudian nantinya
diperjuangkan oleh para pemuda hingga mencapai Indonesia merdeka. Nah, inilah salah satu sebab kenapa museum ini ada di Museum Sumpah Pemuda. Nah, tujuan didirikannya memang untuk ini ya, untuk istilahnya tuh memberitahu kepada masyarakat Indonesia ya bahwa di museum inilah terjadinya peristiwa Kongres Pemuda II. Sehingga dengan adanya peristiwa ini, maka masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait sejarah Sumpah Pemuda itu bisa mengunjungi museum ini. Ya, kalau untuk Sumpah Pemuda sendiri itu mulai dilakukan ya. Jadi setiap tahun itu mulai sejak 1950. Jadi sejak 1950 itu tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai hari nasional ya, tetapi bukan hari libur. Jadi setiap tanggal 28 Oktober itu jadi hari nasional tetapi nggak libur. Dan sejak tahun 1950 itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kalau yang paling ini penting ya, itu ini bilonya W.R. Supratman. Nah, di ruang 11 ini, di belakang ruang kongres ini, itu ada biola W.R. Supratman yang digunakan untuk mendengarkan lagu Indonesia. Karena kan lagu Indonesia itu kan pertama kali didengarkan menggunakan biola, sehingga melalui biola inilah terciptanya lagu Indonesia. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat getaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.